Pagi untuk semua rekan-rekan. Bagaimana keadaan saat ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya. Kali ini saya akan membahas efek suntik vaksin ketiga COVID-19 booster. Saya sudah melakukan vaksin COVID-19 sebanyak 3 kali. Dari pertama, kedua, dan ketiga. Efek yang ada bermacam-macam efek yang kita dapat dari suntik vaksin itu. Yang pertama, saya melakukan vaksin itu 25 Februari tahun 2021. 11 Februari tahun 2021, jenis vaksinnya Sinovac. Yang kedua pada 25 Februari dalam tempo waktu 2 minggu tentunya untuk vaksin. Efeknya beraneka macam sih. Kalau untuk yang vaksin pertama dan kedua, saya efeknya tidak terlalu nampak. Tapi kalau yang vaksin yang ketiga ini nampak banget, yang booster. Yang pertama saya ulang, efek vaksin pertama COVID-19 saya pakainya Sinovac waktu itu 2 kali vaksin. Efeknya pegal di sini, terasa linu di sini. Sampai berapa lama, sekitar 3 harian sampai 4 hari. Memang terasa badan suhunya agak naik, terasa naik. Tapi setelah 3 hari 4 hari badan terasa nyaman, terasa lebih fit daripada biasa-biasanya badannya. Beda dengan yang nggak divaksin. Yang biasanya saya sebelum divaksin itu rentan sering sakit, sebulan dalam 2 kali 3 kali sakitnya. Itu imun tubuhnya mungkin akan agak belum bagus ya. Tapi setelah divaksin COVID-19 1 dan kedua bagus. Imun tubuh saya tidak sering sakit sampai saat ini. Dan ada keistimewaannya, berat badan jadi bertambah, naik, makannya tambah banyak tentunya dengan adanya kita vaksin ke COVID ke 1 dan kedua. Jadi jangan takut untuk melakukan vaksin COVID-19, efeknya bagus kok, nggak ada yang negatif dari efek vaksin COVID-19. Dan setelah itu dalam beberapa waktu kemudian pemerintah kita mengadakan vaksin ketiga berupa booster untuk nakes. Kebetulan saya salah satunya agak telat mengikutinya. Di situ ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada banyak macam vaksin tentunya di situ. Saya kebagiannya vaksinnya tahap ketiga yang booster ini, saya kebagiannya vaksinnya Pfizer ya. Jadi ini vaksinnya, kartunya setelah kita vaksin ketiga, ini yang ke-1 dan kedua. Jadi saya mendapatkan vaksin itu jenisnya Pfizer. Efeknya Pfizer ini memang bagi orang yang badannya tidak ada keluhan bagus, tidak ada nampak sakit ataupun apa. Jadi pertama kita kondisikan imun tubuh kita seperti biasa, jangan darah tinggi untuk pertama kali vaksin. Setelah itu kita beranjak untuk vaksin. Setelah divaksin ada satu yang memang pertama kali vaksin itu ada bermacam-macam. Jadi ada kawan saya, dia merasakan tidak ada keluhan sama sekali semenjak divaksin booster Pfizer yang ketiga. Yang paling lagi ada yang beraneka macam sudah vaksin dari AstraZeneca, dari Pfizer ataupun dari yang lainnya. Itu yang banyak keluhan beda-beda, setiap orang beda keluhannya. Jadi efeknya. Jadi jangan takut untuk vaksin ketiga. Yang pertama, kalau yang saya rasakan, kalau kawan saya merasakannya habis vaksin yang ketiga booster, beliau merasakannya terasa kayak mau panas dingin, kayak badan itu tidak
nyaman rasanya, kayak orang mau sakit. Nah, kayak orang mau sakit tapi ternyata tidak. Nah, itu setelah itu dia untuk menghilangkan rasa itu banyak mengkonsumsi makanan vitamin, makan terus makan. Secara lambat laun 2-3 hari terasa ini pegel banget. Hari keduanya ini tidak bisa ngangkat tangan kita yang divaksin, tidak bisa mengangkat begini, terasa pegel banget, tidak bisa disenggol. Kalau disenggol terasanya linu pokoknya parah terasa itu, pokoknya efeknya parah banget. Pertama tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa kena getah, terasa sakit banget. Apalagi ke kondisi kawan situ naik motor waktu itu dan juga naik mobil, aduh udah tidak bisa getar, terasa sakit banget. Setelah kedua dan ketiga sama aja efeknya seperti itu. Setelah yang kelima dan keenam udah mulai penyesuaian, ini sudah mulai gerak, sudah seperti biasa, tidak ada keluhan apa-apa lagi. Setelah itu yang berikutnya sudah stabil, kondisi badan dia sudah stabil, tidak ada keluhan apa-apa lagi. Kondisi badan dia stabil, jadi tidak ada keluhan apa-apa lagi. Terus setelah itu saya menyusul dalam waktu tempo 2 minggu, bagian saya menyusul untuk melakukan vaksin ketiga, Pfizer juga. Itu ada pilihan, tapi saya pilih Pfizer karena efek dari kawan saya Pfizer itu tidak seberapa parah, seperti itu. Nah, setelah itu saya mencoba untuk vaksin. Pertama kali saya vaksin terasa memang tangan sudah terasa agak kaku. Suntik tangan kita sebelah kiri ini kan, saya kenanya sebelah kiri agak kaku. Jadi sehari masih biasa saja, tidak ada masalah. Hari kedua terasa banget, malamnya masih subuh, setelah mendekatin subuh terasa banget ini tangan kok nggak bisa gerak, rasanya agak kurang bisa bergerak. Yang ketiga terasa tidak bergerak, sakit tapi tidak kena goncangan begini, tidak ada masalah. Saya masih beraktivitas seperti biasa. Subuh mandi air hangat, saya usaha untuk mandi air hangat, tapi terasa badan saya sudah kurang enak, kayak mau sakit, kayak seperti orang tidak nyaman dalam kehidupan sehari-harinya, kayak mau sakit, mau enggak, seperti itu rasanya badan kita. Seperti biasa saya melakukan aktivitas, berangkat ke tempat kerja saya jam 8, nyampe ke tempat pekerjaan. Badan sudah terasa tidak nyaman lagi, tidak bisa terkondisikan. Dingin sama panas rasanya, panas dingin itu tidak memungkinkan. Nah, setelah itu ada rada sakit kepala. Yang saya rasakan. Tapi sakit kepalanya itu tidak langsung menandakan dia sakitnya sakit banget, tidak. Tapi kayak apa ya? Kalau dipikir-pikir sakit kepalanya tuh kayak setengah sakit atau setengah enggak gitu, di pertengahan lah gitu, seperti itu. Terasa sakit. Setelah itu badan sudah nggak terkondisikan. Saya bawa mobil sudah terasa kayak bagaimana gitu, udah panas dingin, udah nggak jelas, udah kayak setengah sadar mau sakit gitu, kayak setengah sakit itu, mau dingin mau panas gitu badan. Akhirnya saya pulang istirahat, sampai rumah sudah tergeletak dingin. Sampai di rumah sudah tergeletak terasa dingin, badannya udah terasa dingin. Saya bingung, saya konsultasi dengan dokter. Ini dok, ini dengan bagian vaksinnya seperti apa ya dok? Ini kan saya vaksin ketiga, kok efeknya ini nemen banget, sedangkan kawan saya dia sesama dengan merek vaksin yang sama tapi efeknya nggak ada, cuma tangan nggak bisa ngangkat dari vaksin ketiga. Saya sempat bingung gitu, panik, saya jadi panik banget. Kebetulan jadi saya panik, sampai terasa panik. Langkah apa yang saya harus ambil? Saya sempat ngubungin beberapa kawan, seperti apa langkahnya yang saya harus lakukan, karena saya panik, terasa badan tidak jelas, terasa kayak mau sakit, terasa panas dingin, terasa kepala ini kayak sakit juga, terus tangan itu kayak rada kram, tangan kita itu terasa kram, tapi kramnya itu masih bisa bergerak. Nah, setelah itu hari itu juga saya melakukan
melakukan istirahat total di rumah. Saya konsultasi sama dokter, salah satu dokter, terus beliau bilang, coba mas, ini apa sih kalau saya minum obat? Ini kan serba bingung. Di sisi lain saya harus minum obat, dan di sisi lain kalau kita vaksin tidak boleh minum obat, kan bingung. Sedangkan keluhan saya ada pada posisi yang tidak nyaman kepala, sakit kepala, terus terasa panas mau dingin gak jelas kan. Akhirnya saya konsultasi, boleh minum paracetamol 3 kali. Nah setelah itu saya minum paracetamol sama Imbos. Saya berusaha untuk minum madu. Akhirnya saya lambungin sampai menjelang asar, badan udah nggak karuan banget. Udah terasa banget, udah sampai bingung mau seperti apa, mau seperti mungkin itu kontraksi vaksin kita terhadap badan kita ya. Jadi terasanya sudah tidak memungkinkan lagi badan kita kayak dingin. Itu dingin. Itu udah dingin parah banget sampai saya mau gigil, sampai terasa pakai beberapa selimut untuk dinginkan, sampai pakai kaos kaki, sampai semuanya sudah saya pakai untuk ngilangin dingin itu. Setelah itu saya berusaha minum obat, tapi belum ada perubahan juga. Setelah itu saya tanya lagi, dok bagaimana ini, saya minum apa lagi, sedangkan saya keluhannya seperti ini gini. Akhirnya saya minum paracetamol lagi yang kedua. Setelah itu saya agak mending, kalau sudah minum paracetamol agak keringat. Setelah itu badan terasa lemas, nggak ada tenaga, terasa yang saya rasa. Malamnya saya minum yang ketiga paracetamolnya. Nah dari situ asam lambung saya naik, kepalanya masih aja kepala terasa sakit banget, sehingga tidak ada, saya bingung kan, saya sempat tanya, sedangkan ini kenapa kok asam lambung saya jadi naik, apa mungkin saya sakit kepala kemarin, ini pengaruhnya asam lambung naik, kan saya kan punya asam lambung, saya salah satunya juga yang punya penyakit anxiety, pola pikir berlebihan, takut berlebihan, mungkin pengaruh dari situ, jadi takut semenjak saya vaksin, merasa takut mati, nah itu penyakit anxiety namanya. Jadi setelah itu saya konsultasi sama dokter juga terus bilang, ya sudah pak, minum aja obat lambungnya yang biasa bapak rutin makan. Akhirnya saya minum obat lambung, makan enak, nggak ada keluhan kalau makan, badan tapi nggak jelas gitu 2 hari. Setelah hari keduanya tangan udah nggak bisa keangkat lagi nih, udah parah banget, sampai nggak bisa keangkat sudah, jadi bawa tangan gini. Akhirnya saya berusaha untuk paginya itu sampai bingung mau apa yang saya harus lakukan, sedangkan posisi lain kita sakit tapi kita nggak boleh minum obat, hanya paracetamol doang yang kita harus boleh kan. Akhirnya saya minum madu, minum apa, terus banyak makan sayur, banyak makan buah. Akhirnya pagi-pagi saya jemur di panasnya itu untuk ngilangin badan saya terasa yang kurang enak itu. Hari keduanya seperti itu, lambungnya malah tambah parah banget lambung. Jadi mual iya, tapi makan tidak muntah. Mual yang saya rasa, terus ada rasa penuh perut ini. Lambungnya naik habis divaksin itu. Hari ketiga saya masih istirahat tanpa ada perubahan. Setelah itu saya tetap konsumsi paracetamol, saya konsumsi lagi, sempat saya mau minum antibiotik, saya pikir saya tahan dulu. Kenapa? Nanti kan antibiotik takutnya kan nggak diperbolehkan. Ini mungkin nggak, kontraksi vaksin yang masuk ke dalam badan saya dia berperang entah dengan virus yang ada atau seperti apa ya kan. Saya diam saja, saya tidak minum obat, cuma minum paracetamol. Ingat, paracetamol tiga kali itu aja. Sama kalau ada lambung ya emang semenjak itu agak mendingan, terasa panas dingin saya udah mulai berkurang, tapi saya istirahat di rumah itu selama 3 hari 4 hari saya tidak beraktivitas sama sekali. Tapi saya mengatur kesehatan saya berusaha untuk berolahraga di rumah, saya berusaha untuk jemur pagi-pagi. Jujur saya panik gara-gara vaksin ketiga ini. Habis itu kelima saya berusaha untuk ini agak sedikit mending, kepala sudah agak sedikit berkurang dengan saya minum obat lambung. Nah saya setiap minum obat lambung, saya tidak, semenjak itu saya minum obat lambung yang tradisional juga saya minum, seperti kunyit temulawak dan juga kunyit temulawak beras kencur, itu yang menetralkan lambung saya. Akhir-akhir ini saya tidak pernah mengkonsumsi obat lambung, tapi saya berusaha untuk minum obat itu aja. Setelah itu sampai saya tahap yang berikutnya kelima harinya terasa badan sudah agak mendingan dan asam lambungnya masih terus naik. Nah, itu yang saya selalu bingung. Yang penting kepalanya kan dengan minum obat itu pelan-pelan, terasa pelan-pelan. Nah, alhamdulillah pelan-pelan badannya sudah mulai pulih sampai saat ini. Jadi jangan panik, saran saya.
kalau habis vaksin ketiga akan ada efek. Jadi efeknya itu beda-beda antara dengan orang yang satu dengan orang yang lain. Saya sangat panik. Panik saya harus seperti apa? Sampai konsultasi ke beberapa orang, sampai seperti apa, seperti apa. Nah, jadi saya karena paniknya, jadi kita nggak usah panik, minum aja paracetamol 3 kali seperti itu. Untuk efek vaksin ini. Setelah minum paracetamol, istirahat banyak total, banyak makan makanan yang bergizi, gitu aja sih yang dilakukan. Berjemur, yang saya lakukan mandi air hangat. Setelah saya vaksin agak ketiga ada rada-rada kurang enak badan, itu efeknya itu yang saya lakukan setelah vaksin yang ketiga. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua nggak usah takut untuk vaksin ketiga, karena wabah COVID-19 ini varian-variannya selalu hadir ya, tentunya untuk negara kita dan juga negara lain. Mesti ada varian ini, varian yang berikutnya. Insya Allah dengan kita vaksin yang ketiga, semoga aja kita terlindungi dari wabah COVID-19 ini. Tapi yang penting tetap kita jaga protokol kesehatan kita, tentunya memakai masker kita keluar, mencuci tangan, tetap kita harus patuhi itu. Karena jangan khawatir, tidak ada cerita pemerintah kita memberikan vaksin ini untuk membunuh atau membuat orang susah warganya. Tidak, jangan ada kadang-kadang di kampung itu berpikir bahwa jangan divaksin nanti kita dikontrol. Tidak, ini tidak, itu salah, pemikiran yang salah. Jadi berpikir logika saja, negara pemerintah kita yang memberi vaksin untuk kesehatan kita, bukan untuk kesehatan orang lain. Kita harus ikutin aturan pemerintah. Tidak ada yang namanya pemerintah akan menjerumuskan kita ke hal yang tidak bagus. Tentunya misalnya menjerumuskan katanya akan dibunuh massal, tidak, itu tidak ada hal yang seperti itu. Jangan takut vaksin, tapi ingat kalau mau vaksin ingat pantangannya. Kalau ada keluhan-keluhan utarakan dulu sama petugas vaksinnya, keluhan trauma tensi kan sekarang yang lansia, yang anak kecil. Jangan panik jika anak saudara kita atau apa dari efek vaksin kedua dan ketiga ada efek ya, ada perubahan efek, nanti jangan panik. Kalau panik kita akan bisa bingung sendiri seperti yang saya alami, apalagi saya terkena penyakit anxiety. Anxiety itu pola pikir berlebihan. Semenjak banyak timbul penyakit anxiety ini setelah COVID ini, takut mati, takut penyakit. Nah, gitu banyak kawan-kawan semua yang terkena penyakit itu. Jadi kalau berpikirnya penyakit anxiety ini, wah sudah kita berbagi setelah diperiksa ke dokter tak ada penyakit. Nah, itu namanya penyakit anxiety. Jadi ngilangin penyakit itu ya kita harus lawan. Seperti itu. Efeknya COVID vaksin 1 dan 2 dan 3 ada efek tentunya, tapi efek itu tidak terlalu parah. Efek itu sebenarnya sementara untuk vaksin kita biar nyaman tentunya di badan kita, maka kita sehat tentunya, biar badan kita sehat tentunya terhindar dari COVID-19. Makanya ikutin aturan pemerintah dengan cara vaksin ke-1 dan ke-2 dan ketiga. Sekarang mumpung gratis, yang ditakutkan suatu saat nanti akan vaksinnya berbayar. Eman-eman daripada kita ikuti vaksin berbayar. Kasih pengertianlah saudara-saudara kita, jangan takut vaksin, kasihlah nasihat saudara-saudara kita biar kita cepat lepas dari pandemi COVID-19 ini. Jangan panik jika ada saudara kita yang kena efek suntik vaksin COVID-19. Cara mengatasinya santai, minumlah paracetamol 3 kali. Jika lambung, kalau ada lambung silahkan, kalau lambungnya naik silahkan minum obat lambung, itu aja. Itu caranya. Berjemur, mandi air hangat, itu setiap selagi ada masalah pada kesehatan kita setelah kita divaksin COVID-19. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa dipergunakan dan disebarluaskan ke orang-orang yang belum memahami tentang efek vaksin COVID-19. Selamat siang. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Saya akan berbagi tentang kesehatan tentunya. Selamat pagi.